Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 36503752 Bab 3650 Death of the Bone Dragon. Dengan suara teredam, Landon Sen menghantam penghalang Demon Key Storm. Tulang dan meridian di atas dan di bawah tubuhnya tampaknya benar-benar hancur, tanpa satu inci pun utuh. 9 belokan tanda-tanda di tubuh kesengsaraan seperti rantai tenunan yang dengan kuat mengikat sisa-sisa tubuhnya, jika tidak tubuh Landon Sen akan terkoyak. Meskipun Landon Sen tidak mati, tubuhnya hampir sepenuhnya runtuh, dan masih ada banyak energi cahaya hitam yang tersisa dalam darah dan dagingnya. Lampu nyala kaca jantung di pembuluh darah jantung mempertahankan napas terakhirnya, yang berbahaya. Pada saat ini, jika roh keluar dari tubuhnya, tubuh fisik Landon Sen akan sepenuhnya runtuh dan memutuskan semua kontak dengan roh, dan tidak akan dapat menggunakan 3 bunga untuk memulihkan tubuh fisiknya untuk waktu yang lama. Tidak. Merasa bahwa lampu hati dan api liuli hampir tidak dapat mempertahankan vitalitas dagingnya, kesadaran Landon Sen berangsur-angsur kabur, dia mengeluarkan raungan parau, dan matanya mencerminkan keengganan yang kuat. Dia masih tidak mau mati. Setelah cahaya hitam dikumpulkan, semua rantai di tubuh Moon Eclipse Bone Dragon pecah. Pada saat ini, dia akhirnya memecahkan segel. Hahaha, lebih dari 1 miliar tahun yang lalu, para dewa akhirnya mendapatkan kembali kebebasannya. Gerhana bulan tulang naga mengangkat kepala naga tinggi-tinggi dan membuat tawa histeris. Seluruh gua menderu, dan dinding-dinding batu di kedua sisi bahkan retak. Melihat bahwa Landon Sen yang jatuh ke tanah di sisinya telah menjadi orang yang tidak berguna, naga gerhana tulang terlalu malas untuk memperhatikan semut untuk saat ini, matanya tertuju pada batu hitam di atas kepalanya. Siji, kau tidak bisa memikirkannya, lagi pula dewa akan mematahkan segelmu. Kau telah menyegel dewa selama setengah seumur hidup dengan memperbudak, dan sekarang tidak apa-apa untuk menjadi tuanmu. Moon Eclipse Bone Dragon tertawa liar, murid-muridnya yang berwarna darah menatap batu keras kepala hitam di atas kepalanya, dan menyeringai, batu yang mengisi langit 9 warna yang kacau ini, dewa itu tertawa. Begitu suara itu jatuh, Moon Eclipse Bone Dragon dengan penuh semangat mencengkeram cakarnya, dan meraih batu hitam seperti kilat dan guntur. Siapa tahu, begitu cakar lunar Bone Eclipse menyentuh batu hitam itu, mereka terpental oleh kekuatan yang kuat. Apa yang terjadi? Tubuh besar Moon Eclipse Bone Dragon diguncang mundur beberapa langkah, ketakutan dan marah. Siji sudah mati. Secara teori, batu hitam ini seharusnya tidak memiliki kerohanian. Bagaimana dia bisa menolaknya secara aktif? Tepat ketika Lunar Skeleton Dragon curiga, batu keras kepala hitam itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya hitam yang besar. Heimang tumbuh lebih kuat dan lebih kuat sampai menutupi seluruh gua. Di bak mandi Heimang, batu hitam secara bertahap berubah menjadi seorang wanita. Wanita itu sangat cantik, dengan gaun hitam dan rambut hitam, wajahnya yang pucat tanpa jejak darah, dan matanya yang dingin tanpa jejak kotoran, temperamennya sangat dingin, matanya yang berwarna darah menatap pada naga gerhana bulan, yang tak terlukiskan. Mengerikan paksaan, udara sepertinya mengembun menjadi beku. Siji. Moon Eclipse Bone Dragon terkejut, dan rasa ngeri yang intens membuatnya tanpa sadar mundur beberapa langkah, dan berkata dengan takjub, tidak mungkin. Bukankah kamu sudah mati sejak lama, mengapa kamu masih bisa menunjukkan tubuhmu? Bibir dingin dari wanita dalam gaun hitam itu sedikit bergetar, Niza, aku pikir kamu akan mengikutiku selama bertahun-tahun, dan aku menyelamatkanmu hidupku. Bukan saja kamu tidak bertobat, tetapi kamu ingin mengambil tubuhku. Itu benar-benar tidak bisa diubah. Lunar Eclipse Bone Dragon meraung dengan ganas, Siji, aku telah diperbudak olehmu selama bertahun-tahun, begitu setia. Kau sudah mati, mengapa aku tidak bisa mengambil batu langit warna 9 warna yang kacau? Aku memintamu untuk tidak merusak tubuhku pada awalnya, bisakah kau mendengarkanku? Wanita berpakaian hitam itu membalas dengan tenang. Kurang bertele-tele. Dewa ini telah disegel olehmu selama lebih dari 1 miliar tahun, dan kekuatan jiwamu telah tersedot keluar darimu 9 dari 10 kali. Apakah kau masih tidak puas sebagai seorang gadis? Moon Eclipse Bone Dragon benar-benar marah, dan berteriak dengan keras, dewa itu tidak percaya bahwa setelah Anda dibunuh oleh Asura, tubuh itu bisa selamat. Jangan berpura-pura menjadi sesuatu, dewa akan merobek tubuh bangsat Anda. Begitu suara itu jatuh, Moon Eclipse Bone Dragon dan Dragon Claws memercikkan ribuan lampu abu-abu, dan meraih wanita berpakaian hitam dengan kekuatan merobek bintang-bintang dan memadamkan matahari. Melihat penampilan histeris Moon Eclipse Bone Dragon, sedikit ketidakberdayaan dan kesedihan muncul di mata dingin wanita berpakaian hitam itu, dan dia sedikit menggelengkan kepalanya, alasan mengapa kursi ini menyegelmu juga untuk menyelamatkanmu. Awalnya aku berharap kamu bisa mengubah masa lalumu. Sepertinya saya mengkhawatirkan terlalu banyak. Kekesalanmu begitu dalam, akan sia-sia menyelamatkan hidupmu. Langit dan bumi Xuanzong, buktikan kekuatan gaibku, Jiuyu menghukum jiwa, sengit dan kotor. Setelah wanita berpakaian hitam selesai membaca kata-kata ini dengan diam-diam, dia mendorong telapak tangannya ke arah Moon Eclipse Bone Dragon di bawah.
Tiba-tiba, angin hitam tak berujung menyapu telapak tangan wanita itu dengan gaun hitam. Angin hitam mengandung kekuatan misterius yang tak terlukiskan, dan bahkan ruang di mana ia lewat sedikit terdistorsi, tampaknya mampu menelan semuanya dan menghancurkannya menjadi ketiadaan. Golden Xiansu. Tidak. Setelah naga tulang bulan bereaksi, sudah terlambat. Saya melihat bahwa angin hitam menelan dan menenggelamkan Moon Eclipse Bone Dragon dengan kecepatan kilat. Bum bum bum. Angin hitam yang keras merobek dan mencekik tubuh naga skeleton lunar, dan naga skeleton lunar mengeluarkan teriakan, dan tulang naga dihancurkan oleh angin sepoi-sepoi dan berubah menjadi sejumlah besar bubuk putih. Lunar Eclipse Bone Dragon tentu saja adalah binatang penyihir prasejarah yang kuat, tetapi dagingnya adalah keberadaan yang lebih lemah di antara binatang penyihir, yang sangat mirip dengan binatang hantu. Bahkan jika tubuh Moon Eclipse Bone Dragon lemah di antara binatang penyihir prasejarah, kekuatan Landen Sen saja tidak bisa menyakitinya lagi. Wanita berpakaian hitam di depannya jauh lebih kuat dari Landen Sen, dan angin hitam dilepaskan dengan kekuatan menakutkan yang tak terbayangkan. Dia menghancurkan tubuh naga skeleton lunar sepenuhnya. Setelah tubuh dikalahkan, naga gerhana bulan tulang muncul jiwa naga biru hijau. Angin hitam yang diterbangkan oleh wanita dalam gaun hitam berarti bahwa itu telah berhenti sama sekali, dan terus melahap jiwa naga gerhana bulan. Ibu, tolong selamatkan hidupmu. Jiwa naga bulan gerhana tulang naga membuat pengemis minta ampun. Namun, wajah dingin wanita berpakaian hitam itu tidak berfluktuasi, dan dia terus menyerang. Apa? Dalam jeritan menyakitkan Moon Eclipse Bone Dragon, angin hitam bahkan mencekik jiwa naga biru hijau menjadi ketiadaan. Lunar Eclipse Bone Dragon benar-benar mati. Ini, apa ini? Landen Sen, yang jatuh ke tanah, mempertahankan jejak kesadaran terakhir, menyaksikan seluruh proses naga tulang gerhana bulan terbunuh, dan hatinya terkejut. Mungkinkah penampilan wanita berpakaian hitam yang tiba-tiba ini menjadi penyihir besar Rocky? Kalau tidak, bagaimana mungkin ada kekuatan tempur yang mengerikan? Setelah memadamkan Eclipse Dragon Lunar Bone, sosok wanita dalam gaun hitam berubah cerah dan gelap, dan sepertinya itu akan segera menghilang. Ketika dia meninggal, dia melirik Landen Sen, yang hampir kehilangan kesadaran, dan dia membuka mulutnya untuk menghembuskan awan aliran udara putih ke tubuh Landen Sen. Adegan magis muncul. Setelah tubuh fisik Landen Sen menyerap arus udara putih, tulang-tulang yang patah, meridian, dan bahkan organ-organ internal pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan sisa energi destruktif dari tubuh fisik dengan cepat diusir. Landen Sen tiba-tiba merasa energi, auranya sendiri naik dengan cepat, dan tombak ujung gigi ular api ungu yang jatuh di samping berubah menjadi cahaya keemasan kecil dan masuk kembali ke tubuhnya. Bab 3651 The Origin of Spirit Bats. Dalam sekejap, tubuh fisik Landen Sen sepenuhnya pulih, itu adalah keajaiban. Rasakan. Terima kasih senior atas rahmatmu yang menyelamatkan hidup. Landen Sen kaget dan bersemangat, dan membungkuk pada wanita berpakaian hitam di langit dengan ekspresi sempit. Nak, izinkan saya bertanya kepada Anda, siapakah Anda Tai Lao? Mengapa Anda memiliki istana Guangtian dan roh tombak ujung api? Wanita berpakaian hitam itu menanyai Landen Sen dengan matanya menatap Landen Sen. Hati Landen Sen terkejut, dan dia mendengar bahwa permaisuri Siji ini memiliki permusuhan dengan Tai Zhenren dan Neza. Jika dia menjawab dengan jujur, dia akan khawatir tentang hidupnya. Tetapi jika Anda tidak menjawab dengan jujur, Anda mungkin akan melihatnya secara sekilas. Setelah berpikir sejenak, Landen Sen memutuskan untuk mematuhi hatinya dan mengundurkan diri ke nasib. Mayor Tai adalah dermawan besar bagi generasi muda, dan aku juga bisa dianggap sebagai setengah tuanku. Landen Sen memberitahu wanita berpakaian hitam tentang hubungannya dengan Tai asli. Wajah cantik wanita dalam gaun hitam itu tiba-tiba menjadi jelek. Wah, kamu sebenarnya murid magang Tai. Tahukah kamu bahwa aku tidak cocok dengan benda tua itu? Sedikit terdengar, kata Landen Sen dengan tenang. Apakah kamu tidak takut kursi ini akan membunuhmu? Wajah wanita berpakaian hitam itu penuh dengan roh jahat, dan seluruh tubuhnya melepaskan roh jahat yang mengerikan, yang membuat hatinya bergetar. Hidup saya diselamatkan oleh senior. Jika senior ingin membunuh saya tidak akan mengatakan apa-apa. Masalah besar adalah mengembalikan hidup ini. Landen Sen menghela nafas dan berkata tanpa rasa takut. Wanita berpakaian hitam itu mendengus dingin, kamu benar-benar tulang belakang. Biarkan saya memberitahu Anda bagaimana Anda ditipu oleh pria tua Tai. Maksud kamu apa? Landen Sen mengerutkan kening. Aku tidak punya waktu untuk kursi ini. Lebih baik kamu mengakui semuanya dengan jujur, dan aku bisa menunjukkan jalan yang jelas. Kalau tidak, kamu 80% akan menjadi pion Tai Laoer. Maka Ashura adalah pelajaran dari masa lalu. Wanita berpakaian hitam itu berkata dengan dingin. Landen Sen terkejut, kata-kata wanita dalam gaun hitam itu sangat mirip dengan kata-kata yang dikatakan kemauan Sun Wukong kepadanya. Meskipun dia seharusnya tidak percaya pada penyihir besar terkenal seperti Siji, Landen Sen benar-benar ingin tahu di dalam hatinya, dan hanya memberitahu wanita rok hitam tentang bagaimana dia bertemu Tai di dunia roh kuno.
Sedikit sarkasme muncul di sudut mulut wanita berpakaian hitam itu dia. Jika itu menipu, jika yang lama adalah yang kedua, tidak ada yang bisa menjadi yang pertama. Landon Sen merasa ada sesuatu dalam kata-kata wanita berpakaian hitam itu, dan mau tidak mau mengatakan, saya tidak tahu apa yang ingin dikatakan seniornya. Wanita berpakaian hitam itu bertanya balik, nak, katakan padaku, apa pengalaman hidupmu? Jika kamu tidak memiliki pengalaman dan nasib hidup yang aneh, maka Tai Laur tidak akan memilihmu. Landon Sen diam, dan tidak tahu apa tujuan wanita berpakaian hitam itu. Tampaknya ada yang salah jika dia dengan terburu-buru mengatakan kepadanya bahwa dia adalah yang terpilih. Ini satu-satunya kesempatanmu. Jika kamu tidak mengatakannya, aku tidak akan bisa menunjukkannya padamu. Wanita berpakaian hitam itu mendengus dingin. Landon Sen mengertakkan gigi, lawannya sangat kuat, jika dia benar-benar ingin tahu situasinya, dia dapat menggunakan teknik pencarian jiwa, tidak perlu menghabiskan begitu banyak waktu. Secara naluriah memberitahu Landon Sen bahwa wanita berpakaian hitam di depannya tampak tidak jahat. Jangan bersembunyi dari senior, junior adalah yang terpilih, Landon Sen akhirnya mengatakannya. Terpilih. Masuk akal. Tidak heran tubuh Anda memancarkan aura yang luar biasa, itu ternyata menjadi aura fragmen surgawi. Wanita berpakaian hitam itu memandang Landon Sen lagi, matanya yang dingin muncul. Jejak mangga halus. Landon Sen kaget di dalam hatinya, karena dia pantas menjadi murid Master of the Heavens, penyihir ini benar-benar berpengetahuan luas. Wah, tahukah kamu siapa yang terakhir? Tanya wanita berpakaian hitam itu bercanda. Ini, junior tidak tahu. Landon Sen menggelengkan kepalanya. Di Gunung Tianshan sebelumnya, Pri Yuegong telah memberitahunya bahwa ada juga yang terpilih dalam pertempuran kepunahan, dan dialah yang mencegah kehancuran dunia nyata. Yang terakhir yang dipilih oleh wanita berpakaian hitam juga orang yang terpilih dalam pertempuran kehancuran. Dengarkan kursi ini. Yang terakhir yang dipilih oleh surga adalah Neza, murid dari manusia sejati Tai, dan leluhur iblis Asura yang muncul dalam pertempuran kehancuran. Wanita berpakaian hitam itu berkata dengan nada dingin. Apa? Landon Sen menarik napas dalam-dalam, wajahnya penuh keraguan. Dia tahu bahwa Neza adalah reinkarnasi dari Asura, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Asura adalah penyelamat kehancuran dalam pertempuran kehancuran. Berpikirlah dengan jernih, maka Neza adalah murid Tai Laur, dan ternyata adalah yang terpilih. Ketika kamu dijadikan target oleh Lao Tai, kamu juga menjadi terpilih. Lao Yi Tai menerima dua terpilih satu demi satu. Mereka yang adalah murid, apakah Anda pikir akan ada kebetulan di dunia? Wanita berpakaian hitam itu melirik Landon Sen dan mencibir. Ini. Landon Sen tidak bisa mempercayai kata-kata wanita ini dalam gaun hitam, menggenggam tinjunya dan berkata, mendengarkan nada pendahulunya, tampaknya sangat menjijikkan dengan Tai, tetapi Tai tidak melakukan apapun yang jahat pada junior. Ada bukti bahwa kontak asli Tai terlambat, apakah ada tujuan lain? Sementara kekuatan roh dari kursi ini belum hilang, biarkan aku menceritakan sebuah kisah padamu. Wanita berpakaian hitam itu berbisik. Legenda mengatakan bahwa pada akhir era Kaisar, dunia abadi yang sebenarnya mengalami bencana yang langka, dunia dikejar dan antarmuka menghasilkan banyak celah. Istri Kaisar Fuxi, Nuwa, menggunakan esensi dan darahnya sendiri untuk memadukan salah satu dari 10 harta paling besar di dunia abadi sejati, Chaotic Sky Filling Stone, untuk memperbaiki retakan di dunia peri. Setelah perbaikan antarmuka dunia peri selesai, Nuwa meninggal karena kehabisan esensi dan darah, dan 9 batu mengisi langit yang kacau dijatuhkan dari celah antarmuka lengkap. Setelah menggabungkan energi surga dan bumi, 9 batu mengisi langit yang kacau ini memiliki emas, kayu, air, api, dan tanah 9 atribut yang Feng Lei. 9 batu yang memenuhi langit, diwarnai dengan darah Nuwa, tersebar di seluruh dunia peri, generasi-generasi selanjutnya disebut batu sembur langit 9 warna yang kacau. Di antara 9 batu yang memenuhi langit, hanya 2 batu yang mengisi dan menyatu satu sama lain dan tidak terpisah. Yuanshi Tianzun, yang berlatih dan berkhotbah di negeri dongeng Tianmang, mengambil 2 batu yin dan yang dan memberi mereka nama Ling Suzi. Mendengar ini, ekspresi Landon Sen tiba-tiba berubah, ternyata ini adalah asal mula Lingzu. Landon Sen tidak bisa menahan diri untuk bertanya, sejauh yang diketahui generasi muda, Lingzu harus menjadi nama samaran pangeran ketiga Neza. Bagaimana itu bisa menjadi batu 9 langit berwarna yang kacau? Ayo dengarkan aku. Wanita berpakaian hitam itu mendengus dingin dan tidak suka diganggu. Landon Sen terdiam dan terus mendengarkan kisah wanita berpakaian hitam itu. Batu berwarna langit 9 warna yang kacau itu digunakan untuk memperbaiki langit dan bumi. Hal ini terkait dengan aura langit dan bumi. Pada saat itu, Yuanshi Tianzun belum menetapkan penjelasan dan ajaran. Untuk mengubah diri saya di surga peringkat dalam daftar segel Dewa Buku. Siapa yang tahu, Yuanshi Tianzun baru saja memisahkan 2 batu yin dan yang, dan 2 batu langit yang kacau itu langsung saling tolak, menerobos kehampaan dan terbang.
Yuan Shi Tianzun hanya menangkap Yang Xi, dan Yin Xi terbang menuju alam surgawi, dan dicegat oleh Master Tongtian dengan nama Lingbao Tianzun, Won. Yuan Shi Tianzun meminta pemimpin Tongtian untuk bantu Yin, tetapi pemimpin Tongtian menolak. Keduanya adalah dao leluhur Tianzun yang terkenal di daftar dewa yang diberikan. Jika mereka bertarung secara agresif, mereka pasti akan mengkonsumsi kekuatan iman dan menjatuhkan peringkat pada daftar dewa yang diberikan. Kebencian ini, aku harus tidak ada lagi. Sejak saat itu, Yuan Shi Tianzun dan Master of Tongtian menjadi saingan yang mematikan, dan mereka membentuk penjelasan dan intersepsi masing-masing. Kedua agama itu berjuang selama bertahun-tahun hingga perang kepunahan. Bab 3652, Magic Boy. Landen Sen terkejut, dan asal-usul kedua ajaran itu sebenarnya terkait dengan Lingzu. Wanita dalam gaun hitam itu melanjutkan, batu berwarna langit 9 warna yang kacau itu, bagaimanapun, terkontaminasi dengan darah Dewi Nuwa, dan juga merupakan objek spiritual surga dan bumi. Hanya cepat atau lambat kehidupan akan lahir. Yuan Shi Tianzun khawatir Yang Shi akan lari lagi setelah dia memiliki kesadaran. Tutup itu. Yuan Shi Tianzun telah menghabiskan puluhan miliar tahun, dan akhirnya menemukan cara untuk menelan aura surga dan bumi di batu matahari. Yaitu untuk menuangkan batu matahari dengan darah yang sangat jahat untuk mengimbangi sisa darah ilahi Nuwa di batu matahari, sehingga akan hancur dengan sendirinya dan melepaskan yang asli vitalitas dunia. Mendapatkan metode yang baik ini, Yuan Shi Tianzun menemukan neraka Huang Quan, menemukan dewa neraka Siti Garba, dan memperoleh darah nenek moyang iblis kuno Asura. Yuan Shi Tianzun menuangkan Yang Shi dengan darah Asura. Dia pikir itu bisa menghancurkan Yang Shi, tetapi dia tidak ingin itu membuat Yang Shi bermutasi, tetapi secara tidak sengaja, reinkarnasi Asura lahir. Yuan Shi Tianzun tahu sendiri bencana akan datang. Jika bocah iblis datang ke dunia, dia, penggagasnya, akan dikutuk oleh para dewa. Pada saat itu, tidak akan sesederhana seperti jatuh ke dalam peringkat para dewa. Untuk memperbaiki situasi, Yuan Shi Tianzun menggunakan darah dewa sendiri sebagai panduan. Jiwa itu diambil dari batu matahari. Sebelum roh anak iblis sadar, Yuan Shi Tianzun menghabiskan jutaan tahun memurnikan roh anak iblis, mengusir semua pikiran jahat Asura, dan mengirimnya ke reinkarnasi, menjadi putra Li Jing, Raja Tota. Pangeran ketiga Neza, bahkan, itu adalah roh-roh yang lahir dari batu langit mengisi 9 warna yang kacau. Karena itu, Landen Sen tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Jika apa yang dikatakan wanita berpakaian hitam itu benar, maka pengalaman hidup Neza akan terlalu aneh. Wanita dalam gaun hitam itu melanjutkan dan berkata, dengan ini, Yuan Shi Tianzun menghindari Heavenly Scourge yang seharusnya diderita, tetapi dia masih mendambakan surga dan bumi ki di Demon Boy, dan dia juga memikirkan cara untuk mendapatkan surga dan bumi ki. Akar teratai yang dibentuk oleh teratai hijau menciptakan kembali tubuh Neza. Yuan Shi Tianzun perlu menyuntikkan kekuatan jiwanya sendiri ke dalam akar teratai terlebih dahulu, dan tumbuh bersama dengan tubuh akar teratai. Dengan cara ini, Tianzun asli dapat menggunakan kekuatan jiwanya sendiri tanpa sumber. Menyerap aura langit dan bumi bocah ajaib itu. Setelah memikirkan metode ini, Yuan Shi Tianzun meminta muridnya Tai Zhenren untuk menerima Neza sebagai muridnya, dan memerintahkan masalah itu ke bawah. Pria sejati Tai pantas menjadi anjing setia Yuan Shi Tianzun, yang dirancang untuk membiarkan Neza membunuh Raja Naga Ao dari Tianyuan Donghai anak cahaya. Nao Guang adalah saudara laki-laki Li Jing, dan mereka berdua berlatih di Kunsu dan memiliki persahabatan dengan 8 penyembah. Melihat bahwa putra saudaranya terbunuh oleh putranya sendiri, Li Jing sangat marah dan menghancurkan tubuh Neza dan menyegel jiwa Neza. Dia ingin menyerahkannya kepada Ao Guang. Majestic Tai pura-pura membubarkan permusuhan, dan mengambil jiwa Neza, menggunakan akar lotus yang terbentuk dari lotus hijau kacau yang disiapkan oleh Yuan Shi Tianzun untuk membentuk kembali tubuh Neza. Setelah Neza menjadi akar teratai, Yuan Shi Tianzun terus diam-diam menyerap energi alaminya. Tidak sampai pertempuran untuk menghancurkan dunia bahwa Neza menyingkirkan cengkeraman Yuan Shi Tianzun, melepas tubuh akar lotus, dan mendapatkan kembali tubuh akar lotus, berat jiwa kembali ke batu matahari, dan berubah menjadi leluhur iblis Asura. Di atas adalah latar belakang Ling Susi yang sebenarnya. Wanita berpakaian hitam itu berkata dengan acuh tak acuh. Landen Sen terdiam untuk waktu yang lama, dan dia akhirnya mencerna konten dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, Landen Sen bertanya lagi, Senior, Anda sebelumnya telah menyebutkan bahwa manik-manik roh asli adalah 2 batu yin dan yang. Jika batu yang berubah menjadi bocah iblis Neza, bagaimana perilaku batu yin itu? Wajah cantik wanita dalam gaun hitam itu menjadi suram dalam sekejap, dan mendengus dengan dingin. Sekte Master Tongtian, Taois Lingbao Tianzun, memiliki banyak senjata ajaib yang mengandung kekuatan supranatural. Setelah mendapatkan batu yin, Master Tongtian menggunakan kekuatan gaib yang tidak diketahui. Senjata ajaib, berhasil dihisap pergi aura Yin Xi tentang surga dan bumi telah meningkatkan rankingnya pada daftar Tuhan yang diberikan. Meskipun aura langit dan bumi di batu Yin telah diserap, kehidupan masih lahir. Master Tongtian yang baik hati menerimanya sebagai seorang murid, tetapi dia benar-benar ingin memantau batu Yin ini.
Landon Sen mengangkat alisnya, dan bertanya dengan ragu, apakah kehidupan lahir dari batu yin itu, senior? Hahaha. Wanita berpakaian hitam itu tiba-tiba tertawa keras, dan tawa keras bergema di gua. Wah, apa yang kamu katakan itu benar. Batu karangku adalah batu yin, dan juga setengah dari manik roh. Justru karena aura langit dan bumi dari kursi ini semuanya tersedot, tingkat kultivasi saya akan berhenti di puncak Daluo Jinxian. Langkah kehunyuan Daluo Jinxian kolong. Setelah Tuan Tongtian menyadari bahwa aku tidak mengancam dan tidak berharga, dia mengeluarkanku dari ajaran. Untuk mendapatkan bentuk asli yin dan batuku, orang tua Tai telah menjadi musuhku selama setengah hidup, dan akhirnya tidak pernah berhasil. Dalam pertempuran untuk penghancuran dunia, kursi ini secara pribadi dipotong oleh Asura di jurang maut ini. Dari mulutnya lah kursi ini mempelajari segalanya. Pada saat yang sama dia mengatakan ini, sudut mulut wanita itu dalam gaun hitam menunjukkan sentuhan depresi dan ketidakberdayaan. Landon Sen dengan aneh bertanya, bukankah pendahulunya juga salah satu dari batu warna langit 9 yang kacau? Mengapa Ashura ingin membunuhmu? Wanita berpakaian hitam itu berkata dengan acuh tak acuh, menurut Ashura, batu 9 warna langit yang kacau itu terkait dengan langit dan bumi. Aura seharusnya tidak melahirkan kehidupan. Jika tidak, itu akan mempengaruhi keseimbangan langit dan menyebabkan cacat di surga. Jika dia ingin menyelamatkan dunia nyata, dia harus membunuhku. Ada Bita. Karena alasan yang membosankan dan menyedihkan ini, kursi ini terbunuh oleh Asura, hanya menyisakan jejak sisa jiwa yang tidak akan memiliki dampak sekecil apapun di langit. Ketika kata-kata ini keluar, Landon Sen juga merasa tidak bisa dijelaskan. Bagaimana dengan Asura? Apakah dia mati juga? Tanya Landon Sen. Wanita berpakaian hitam itu berkata dengan dingin, tentu saja dia sudah mati, kalau tidak, bagaimana mungkin dia yang terpilih terakhir? Adapun bagaimana dia meninggal, saya tidak tahu. Landon Sen sedikit mengangguk, akhirnya memahami seluk-beluk masalah ini. Saya mendengar dari para pendahulu, leluhur Dao Tianzun itu hampir tidak dapat memilih cara untuk meningkatkan peringkat mereka di daftar dewa yang diberikan. Bagi Tianan leluhur Dao itu, apakah peringkat pada daftar dewa yang diberikan itu benar-benar penting? Landon Sen tidak bisa memahami pertanyaan ini, jadi dia berkata dengan kasar. Aku takut hanya leluhur Dao Tianzun yang asli yang akan tahu tentang masalah ini. Kursi ini tidak bisa menjawab pertanyaanmu. Tapi lelaki tua itu, Tai, jelas bukan keras kepala yang baik, jadi lebih berhati-hati. Saat menjawab pertanyaan Landon Sen, wanita berpakaian hitam itu tidak melupakan hitam Tai yang asli lagi. Menurut apa yang baru saja dikatakan pendahulunya, Nyonya Tai hanya bertindak atas perintah, tidak harus orang yang berbahaya dan jahat. Landon Sen membela orang asli Tai. Meskipun banyak isi wanita dalam gaun hitam itu konsisten dengan situasi sebenarnya, masih sulit bagi Landon Sen untuk mengidentifikasi kesalahan Tai berdasarkan kata-kata sepihaknya. Apakah kamu percaya atau tidak, kata-kata dari kursi ini telah dibawa ke Asura. Meskipun kursi ini dibunuh oleh Asura, aku harus berterima kasih kepada Asura karena memberitahuku semua kebenaran. Kehidupan dan kematianku ditentukan oleh surga. Tidak ada artinya, bahkan roh binatang yang telah dibesarkan selama bertahun-tahun harus mengkhianatiku. Ini konyol. Wanita berpakaian hitam itu menunjukkan sedikit kepahitan di sudut mulutnya, dan mendesah, jiwaku yang tersisa akan segera menghilang. Wah, kamu adalah terpilih, kamu mungkin juga mengambil tubuhku pergi. Jika kamu dapat kembali ke surga dan bumi di masa depan, itu akan menjadi takdirku yang terbaik.